Maka dengan adanya masukan dari para penyandang disabilitas ini, menurut Ibu ya harus segera diakomodir, gitu. Harus segera dianggarkan bahwa mereka juga punya hak yang sama. Gitu ya. Saat ini, sampai saat ini ya kita belum melangkah konkret ke sana. Tapi dengan adanya pertemuan, dengan adanya masukan dari teman-teman penyandang disabilitas ini, Ibu merasa tergugah dan akan segera melanjutkan lewat komisi kami ke PUPR, mungkin juga Perkim, ini harus segera dianggarkan. Gadis Caraka, Gerakan Advokasi Disabilitas, capai kesetaraan dan keadilan. Pemenuhan regulasi penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo melalui peran DPRD Kabupaten Probolinggo dengan narasumber anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Probolinggo, Ibu Haja Umil Sulistioningsi SAG. Pembawa acara Solihin Abu Zafra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, podcast tentang hak teman-teman penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya, kemudian juga agar mendapatkan kesejahteraannya dalam suatu daerah, ini akan terus berlanjut dengan beberapa narasumber. Dan saat ini kami telah hadir dari pihak legislatif, yakni dari DPRD Kabupaten Probolinggo. Kami di sini juga ingin mengetahui nanti ini kira-kira aspirasi apa saja yang sudah diserap oleh wakil rakyat di DPRD Kabupaten Probolinggo. Untuk itu telah hadir bersama kami dalam podcast ini, yakni Ibu Haja Umil Sulistioningsi SAG dari Komisi 3. Komisi 3 ini membidangi di bidang infrastruktur, begitu ya. Kita langsung sapa. Assalamualaikum Ibu Umil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kalimat yang ingin saya sampaikan waktu pertama kali melihat Ibu Umil. Apa itu? Lebih kurusannya dari tahun kemarin gitu. Mudah-mudahan bukan rayuan ya. Enggak dong Ibu, beneran ya. Coba deh Ibu kalau dibandingin waktu jadi DPRD di daerah sebelah ya kan ya. Iya. Lebih apa sih? Lebih langsing sekarang ya. Mungkin karena lama tidak ketemu ya. Iya Ibu, benar. Tapi bagaimana Ibu kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Mati, Bu syukuri. Alhamdulillah ya. Allah berikan. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Putra putri Ibu? Sehat alhamdulillah. Neng Dinda ternyata sekarang sudah gadis ya? Gadis. Alhamdulillah. Oh mahasiswa? Semester berapa sekarang? Semester 7. Alhamdulillah. Luar biasa. Berarti bentar lagi mau mantu Ibu ya? Doakan mudah-mudahan jodohnya. Amin ya Rabbal Alamin. Gitu. Luar biasa. Biar bisa nyewa Mas Solihin ini ceritanya. Murah gitu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu, kalau saya berbicara tentang podcast pada kesempatan kali ini, sebenarnya bagaimana sih fungsi dan peran DPRD dalam pembangunan ini gitu. Jadi mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat ini lebih mengenal lebih jauh dan lebih dekat lagi terkait dengan peranan dan fungsi DPRD Kabupaten Probolinggo untuk wilayah Kabupaten Probolinggo sendiri. Monggo. Ya. Terima kasih Mas Solihin atas waktunya. Mungkin hampir semua masyarakat tahu, warga juga tahu bahwa fungsi daripada anggota DPRD itu tidak lepas dari 3. Jadi kita punya fungsi penganggaran, budgeting, legislasi, membuat perda dan mengawal, yaitu pengawasan. Nah, untuk kali ini karena memang kami diundang oleh Mas Rizky ya, Ketua Pertuni Kabupaten Probolinggo. Ini kaitannya dengan penyandang disabilitas. Maka fungsi kami, harapan kami tentunya apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman Pertuni, ini kami terus mensupport. Terus mensupport, memberikan semangat apa yang menjadi harapannya bisa diwujudkan. Dan kaitannya nanti juga dengan penganggaran dan sebagainya. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan tentang teman-teman penyandang disabilitas ini, tadi sudah saya ambil kesimpulan bahwa peran
Dan tugas dari DPRD Kabupaten Probolinggo ini ada 3 hal ya Ibu ya. Jadi mulai dari harus mengetahui betul tentang penganggaran atau budgetingnya, kemudian pembuatan perda, kemudian pengawasan atau kontrol dalam pelaksanaan sebuah pembangunan yang dieksekusi oleh pihak eksekutif, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Probolinggo gitu ya Bu ya. Nah, kalau berbicara tentang aspirasi masyarakat ini sebenarnya mungkin bisa disampaikan Ibu, bagaimana sih mekanisme mekanisme aspirasi rakyat itu agar bisa diterima dengan baik oleh DPRD. Nah, bisa sampai gitu, gimana Ibu? Banyak hal yang bisa ditempuh oleh para masyarakat atau warga yang menginginkan apa yang menjadi kebutuhannya itu terwujud. Misalkan bersurat ya, misalkan Pertuni ini yang punya kepentingan ini, bersurat kepada pimpinan kami DPRD. Lalu pimpinan DPRD ini menindaklanjuti kepada komisi-komisi yang kebetulan membidani. Nah, kalau urusan dengan disabilitas ini kaitannya insya Allah kalau tidak salah dengan Komisi 4. Kalau kami infrastruktur, tetapi ada juga ke kami, masuk juga. Ada sisi juga Ibu di karena Komisi 3 pembangunan itu juga ada kaitannya dengan penyandang disabilitas gitu ya. Jadi bisa lewat reses, dari aspirasi masyarakat bisa lewat reses, bisa bersurat langsung kepada pimpinan kami DPRD. Ada 4 pimpinan. Berarti sebelumnya teman-teman dari penyandang disabilitas ini sudah melakukan komunikasi atau sudah menyampaikan aspirasinya Ibu, begitu? Kalau Ketua Pertuni selama Ibu menjadi anggota dewan, kedatangan tamu 1 kali, Mas Rizky dan teman-teman itu menyampaikan kemauannya, menyampaikan aspirasinya itu pribadi. Rumah datang bertamu gitu ya. Kami sambut dengan hangat anak-anak kami, adik-adik kami yang luar biasa semangatnya, dan kami sampaikan monggo dilanjutkan kepada bersurat kepada pimpinan. Kalau Ibu kan hanya anggota dewan biasa, tidak bisa langsung bisa menentukan, tetapi kita bersurat ke pimpinan resmi gitu. Nanti pimpinan pasti menugasi kepada komisi yang bersangkutan itu begitu. Berarti kalau berbicara tentang aspirasi dari teman-teman penyandang disabilitas, apa saja sih Ibu yang disampaikan begitu yang telah diterima oleh DPRD Kabupaten Probolinggo terkait dengan aspirasi dari teman-teman penyandang disabilitas? Mungkin apa yang mereka inginkan begitu? Yang disampaikan oleh teman-teman penyandang disabilitas, infrastruktur yang ada di kabupaten harapannya juga di situ memenuhi apa yang menjadi harapan. Misalkan taruhlah kita membangun gedung itu kantor, gedung itu pelayanan publik, misalkan itu ada tempat-tempat khusus penyandang disabilitas, misalkan mereka yang tidak bisa berjalan kaki, harus pakai kursi roda, itu kan harus ada akses yang bisa ditempuh, yang bisa dilewati oleh para penyandang disabilitas. Kalau mungkin tunanetra masih bisa ya jalan, tapi kalau yang misalkan malah kakinya yang bermasalah karena cacat dari lahir, itu kan juga menjadi perhatian. Nah, sepanjang Ibu tahu bangunan atau infrastruktur yang ada itu masih ada sebagian gitu, masih ada lah, tapi tidak semua gitu loh. Jadi kalau misalkan seperti kantor DPRD sendiri, itu nggak ada, malah belum ada. Jadi kalau yang mohon maaf, yang cacat harus pakai kursi roda, dia mau ke lantai 3 ke ruang paripurna misalkan, tidak bisa Mas. Kan siapa yang mau angkat-angkat? Nggak ada lift kan? Nggak ada lift, itu seharusnya ada. Nah itu contoh konkret. Nah maka dengan adanya masukan dari para penyandang disabilitas ini, menurut Ibu ya harus segera diakomodir gitu. Harus segera dianggarkan bahwa mereka juga punya hak yang sama gitu ya. Saya berterima kasih sekali ada tamu yang curhat kepada Ibu, tapi sekali lagi Ibu sebagai anggota dewan biasa tidak bisa memberikan keputusan apapun, tetapi menampung apa yang menjadi aspirasinya. Gitu, Mas. Sempat disampaikan mungkin Ibu terkait dengan komunikasi dari teman-teman disabilitas ini kepada teman-teman DPRD yang lain mungkin? OPD ya, kalau ke teman-teman DPRD Ibu belum sempat inten, tapi kepada OPD yang kebetulan kemarin hearing dengan Ibu menyampaikan bagaimana dengan kita masukan dari para penyandang disabilitas ini, Pak. Oh nggih Ibu, kami mencoba untuk
menyiapkan itu, menganggarkan itu gitu Oke. ya. Kepada PUPR juga Ibu sampaikan bahwasanya setiap kali kita membangun ini kita harus memikirkan itu gitu. Jadi biar mereka juga merasa bahwa keberadaan beliau itu, keberadaan adik-adik, anak-anak atau warga yang cacat lahir maupun cacat karena kecelakaan dan sebagainya merasa tertampung gitu loh, punya hak yang sama. Gitu. Oke, Ibu, saya tidak perlu jauh-jauh dulu untuk utamanya untuk pembangunan infrastruktur. Mungkin bisa diambil satu contoh di kantor DPRD Kabupaten dulu. Ibu tadi juga sudah menyampaikan ternyata akses untuk teman-teman disabilitas ini masih minim ya, begitu ya. Itu apa sebenarnya langkah dari Komisi 3 mungkin agar apakah memang pembangunan itu perlu diperbaiki kembali agar DPRD itu bisa infrastrukturnya bisa ramah disabilitas gitu Ibu ya? Iya, harus segera dianggarkan. Kami sampaikan untuk tahun 2023 ini, malah kami Komisi 3 sebelum kenal dengan Ketua Pertuni, Ibu menyampaikan bahwasanya harus ada lift gitu ya untuk ke lantai atas itu satu karena memang ada sebagian anggota DPRD atau tamu yang usianya sudah mulai ini ya, sudah masuk di usia lansia. Ya gitu kan kadang-kadang menggos-menggos mau ke atas Mas. Ya. Jadi kan kita harus pikir bersama. Kami melihat ketika studi referensi apa di daerah Sleman itu ada liftnya. Gitu. Tetapi itu juga butuh penganggaran yang matang gitu ya. Kita cukup apa enggak anggarannya, tapi harus saya sampaikan itu wajib gitu loh karena kebutuhannya ya sangat diperlukan gitu adanya lift itu. Gitu. Kalau hanya tangga gitu kan tidak mungkin yang pakai kursi roda nyampe gitu. Apalagi yang kondisinya kurang sehat gitu. Dari Komisi 3 apakah sudah mungkin melakukan pengecekan atau mungkin monitoring atau evaluasi Ibu terkait dengan pembangunan infrastruktur yang ada di kabupaten begitu? Satu misal mungkin dari jalan umum yang apakah memang ini masih dirasa untuk perlu dilakukan perbaikan agar infrastruktur tersebut benar-benar ramah dengan teman-teman penyandang disabilitas. Untuk saat ini, sampai saat ini ya kita belum melangkah konkret ke sana. Tapi dengan adanya pertemuan, dengan adanya masukan dari teman-teman penyandang disabilitas ini, Ibu merasa tergugah dan akan segera melanjutkan lewat komisi kami ke PUPR, mungkin juga Perkim, ini harus segera dianggarkan gitu. Mana-mana saja yang sekiranya wajib ada gitu loh. Ruang atau jalan yang bisa dilalui oleh para penyandang disabilitas itu. Baik. Apalagi di kantor kami, namanya kantornya wakil rakyat. Ya seharusnya paling tidak menjadi contoh awal gitu Ibu ya. Gitu loh, bahwa ini ramah lingkungan. Ramah teman-teman disabilitas ini. Merasa nyaman. Begitu. Baik, luar biasa. Ibu, kalau kita berbicara tentang regulasi, ini apakah sudah tersedia regulasi yang mengatur perlindungan, kemudian penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Ibu di Kabupaten Probolinggo? Ibu belum sempat belajar penuh ya terkait ini. Barangkali Mas Rizky sendiri yang pinter sebenarnya ya. Jadi kami juga yang kami rasakan saat ini dan yang ada di benak Ibu atas nama anggota DPRD juga merasa benar-benar ini kebutuhan ini harus benar-benar bisa diwujudkan di tahun 2023 atau tahun 2024 gitu ya. Baik, informasi dari yang kami dapatkan, kemudian yang kami dapatkan juga dari teman-teman Pertuni ini bahwa memang sudah ada Ibu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 itu tentang penyandang disabilitas, namun ini secara gambaran umum saja, maksudnya secara nasional begitu, dan informasi yang kami dapat juga. Sedangkan perda ini sepertinya masih belum ada Ibu, begitu. Bagaimana dari Komisi 3 ini merespon ini? Lah kan kita juga punya hak untuk membuat perda ya, yang dalam hal ini istilahnya perda inisiatif, inisiatif dewan gitu ya. Kalau kita yang membuat berarti ini masuk perda inisiatif. Tetapi kami sampaikan juga di sini bahwasanya untuk membuat perda itu cepat, itu memang harus mengajukan kepada eksekutif. Gitu ya. Karena eksekutif itu akan lebih intens juga gitu loh. Tetapi kalau ini memang benar-benar akan menjadi perda inisiatif, berarti kami semua anggota DPRD, pimpinan komisi, pimpinan DPRD, pimpinan komisi dan semua anggota dewan harus intens Mas Oliver. Kalau tidak begitu ya tidak mungkin jalan. Gitu. Makanya saya sarankan memang
Pertuni, Ketua Pertuni juga bertemu dengan eksekutif yang berkaitan dengan dinas sosial, dengan PUPR gitu. Nanti kita kawal, tetap kita kawal. Ibu siap mengawal atas nama komisi boleh, atas nama pribadi juga boleh. Apakah memang harus dipertemukan dalam satu forum atau bagaimana Bu antara agar eksekutif dengan legislatif dan dalam hal ini juga paling tidak mendengarkan bersama apa yang menjadi harapan dari Pertuni begitu? Iya. Jadi Ibu mungkin akan memulai dulu dengan PUPR, dengan dinas sosial. Ibu harus bertemu dulu, bincang santai dulu, baru kita hadirkan adik-adik dari Pertuni ini, sehingga mereka datang sudah siap jawaban dan mereka sudah tidak ngambang lagi karena memang kita bantu, kita support gitu loh Mas Olin, karena ini memang kebutuhan yang luar biasa yang memang harus segera diakomodir oleh kita gitu loh. Dan apalagi harus sampai curhat gitu kan. Ya. Cuman memang selama ini yang curhatnya baru kali ini dan Ibu baru benar-benar tergugah gitu. Bahkan dengan adanya Mas Diki datang pingin nangis rasanya Ibu ini, ya Allah luar biasa ya. Gitu loh. Mereka hanya menginginkan apa namanya? Tidak banyak yang mereka inginkan. Ya, jadi regulasi yang jelas paling tidak jadi agar mereka bisa mendapatkan haknya itu begitu luar biasa. Tapi begini Bu, andai pada saat dari Komisi 3 sudah mengupayakan untuk berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait, kemudian nanti akan mengundang juga teman-teman dari Pertuni. Apakah dalam hal perencanaan, penyusunan atau pembuatan rancangan peraturan daerah tentang disabilitas, penyandang disabilitas ini, nanti teman-teman akan dilibatkan juga Ibu dalam penyusunan draftnya itu atau bagaimana nanti ini? Ya, tergantung nanti. Kalau ini menjadi perda inisiatif anggota dewan, tentunya Pertuni harus dilibatkan. Iya, betul. Dan sekalipun menjadi perda yang diajukan ke eksekutif, Pertuni juga harus ikut andil di dalamnya. Karena yang merasakan pelaku tentunya kan begitu. Jadi bukan sekedar teori Mas Oli. Jadi adik-adik ini yang tahu bagaimana sih harapannya ke depan. Jadi paling tidak dari DPRD Kabupaten Probolinggo ini akan menyimak terlebih dahulu apa yang menjadi harapan sebelum penyusunan raperda itu dibuat begitu Ibu ya. Mensupport 100% kepada para penyandang disabilitas karena mereka juga punya harapan sama. Mereka ketika pemilu juga punya hak yang sama. Mereka juga wajib memilih wakil rakyatnya. Begitu ya. Jadi tetap harus disemangati. Insya Allah tetap kita kawal. Ibu Umil merasa bahwa perda ini perda untuk teman-teman penyandang disabilitas harus segera untuk disusunkah? Karena memang kalau saya melihat undang-undang tentang disabilitas ini ternyata nomor 8 tadi ternyata sudah dibuat tahun 2016 dan sampai saat ini ternyata di Kabupaten Probolinggo belum memiliki perda tentang disabilitas itu, Ibu. Bagaimana Ibu merespon ini? Kita ada ketua Bapemperda ya. Jadi Pertuni juga harus bertemu dengan ketua. Gitu ya, untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Dan nanti sebelum itu kami akan nyambung dulu. Kebetulan ketuanya kan dari fraksi Nasdem ini, Pak Haji Aan. Nanti Ibu mau ngobrol santai dulu, setelah ngobrol nyambung, klik, nanti kita datangkan. Kapan ada waktu, kita bisa bertemu binsai dulu. Setelah itu kita berbicara apa atas nama komisi, apa atas nama gabungan komisi, gitu. Bahwasanya penyandang disabilitas ini butuh kita, gitu, butuh support dari kita. Gitu. Nah, perda ini kan urusannya dengan yang domainnya Banlek. Gitu. Jadi Ibu bagian badan legislatifnya itu Ibu ya. Sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Baik, jadi paling tidak ini akan dilakukan komunikasi secara internal dulu antara Ibu Umil dari Komisi 3 bersama dengan Bapak Ibu dari pimpinan, Bapemperda juga. Jadi paling tidak dari komunikasi awal ini akan dibuat suatu kesepakatan bersama dan nanti akan mendengarkan bersama atau paling tidak ini akan langkah selanjutnya akan mengundang dari teman-teman Pertuni Kabupaten Probolinggo itu. Ibu pada saat mungkin dalam hal tahapan-tahapan berikutnya ini salah satu kegiatan dari DPRD Kabupaten Probolinggo adalah menggelar jaring aspirasi masyarakat dalam hal ini adalah reses yang disampaikan oleh Ibu tadi. Apakah
tidak ada inisiatif begitu Ibu, apa namanya, paling tidak dalam satu reses ini, apa namanya ini ya, pesertanya. Nah, mengundang dari teman-teman penyandang disabilitas. Bagaimana merespon ide tersebut? Terima kasih ya, ini kok benar-benar menggugah Bu Umil dalam hal ini. Kebetulan reses ini insya Allah Oktober ya, nggak tahu Bu Oktober bulan depan ya Bu ya. Akhir apa pertengahan atau awal, kita masih belum menjadwal, tapi insya Allah Oktober. Nah untuk seperti ini, karena kita kalau seperti ini reses itu bicara dapil Mas Solihin. Baik. Barangkali dapil Ibu nanti saya coba untuk minta data ke Mas Rizky gitu ya, bisa mengundang meski tidak semua gitu ya. Paling tidak ada yang mewakili ya, gitu, 50 orang atau apa gitu kita bicara gitu. Ya, nanti itu juga akan kami jadikan bahan kepada pimpinan dari semua pimpinan komisi, utamanya pimpinan komisi 3 dan ketua Banlek gitu. Baik. Jadi paling tidak ini insya Allah mudah-mudahan Mas Rizky nggak lupa Ibu resesnya kapan gitu ya. Karena ini harus memilih Ibu katanya ya. Harus carikan yang deringu ya. Sesuai dengan dapilnya gitu ya Ibu ya. Baik, luar biasa. Nah, ini dapil dari Ibu Umil di kecamatan mana saja nih Bu? Dapil 1 Deringu. Oh, Deringu. Gending. Pajarakan, Kerejengan. Pajarakan dan Kerejengan. Wah, cukup luas ya luas Ibu ya. Sekali. Luar biasa. Ini Deringu saja ini udah 14 desa. 14 desa ya. Nah, kalau saya minta ke Mas Rizky kalau ada gitu per desa misalkan 2 atau berapa biar ada temannya bisa datang, kita tempatkan di tempat yang dijangkau lebih mudah. Betul. Ibu coba. Baik. Jadi paling tidak mungkin dari teman-teman dari teman-teman Pertuni ini dari masing-masing desa ini mana-mana saja yang di dapilnya Ibu Umil itu yang ada teman-teman penyandang disabilitas, mungkin bisa disampaikan dulu Ibu ya. Jadi teman-teman Pertuni menggelar rapat secara internal, apa ini yang ingin disampaikan kepada wakil rakyatnya, dalam hal ini adalah Ibu Umil. Jadi paling tidak mungkin ada 1 atau 2, 3 orang yang hadir dalam satu reses tersebut agar aspirasi dari teman-teman disabilitas itu sudah terwakili dengan hadirnya 1 atau 2, 3 orang itu. Mungkin seperti itu Ibu ya, alurnya lah. Jadi agar tidak sampai hadir semua begitu, karena memang kan acara, waktu, dan tempatnya juga terbatas. Ya benar ya Ibu ya? Nggak apa-apa. Kalau misalkan nanti masih saya atur undangan itu berapa gitu. Kalau misalkan satu kecamatan Deringu bisa ambil 30 orang atau 60 orang, kan selama pandemi memang satu waktu itu, satu sesi itu 30 orang paling banyak. Oh gitu. Kadang sehari itu 2 kali 30. Nanti saya tak koordinasi dulu dengan Ketua Pertuni. Iya gitu. benar. Tapi terima kasih sudah diingatkan. Jadi insya Allah reses ini bisa ketemu dengan lebih banyak dari yang datang ke rumah kemarin gitu. Baik, luar biasa. Jadi mudah-mudahan hadirnya dari teman-teman Pertuni itu nanti sebelum penyusunan raperda paling tidak sudah ada usulan draft dari teman-teman, utamanya dari teman-teman penyandang disabilitas Kabupaten Probolinggo. Begitu ya Bu ya. Ibu, terakhir dari saya ini, apa yang menjadi harapan dari Ibu Umil selaku perwakilan dari DPRD Kabupaten Probolinggo terhadap pelibatan peran penyandang disabilitas dalam sebuah atau suatu pembangunan Kabupaten Probolinggo? Harapan Ibu tentunya penyandang disabilitas tetap semangat, tetap penuh semangat untuk terus bisa membangun Kabupaten Probolinggo dengan baik. Karena dengan adanya semangat itu sendiri, kita yang merasa diberikan kesempurnaan oleh Allah, meski kita sebenarnya jauh dari sempurna gitu ya, biar juga merasakan bahwa saudara kita ini menginginkan hak yang sama gitu ya. Betul. Jadi Ibu dan akan terhindar dari gitu diskriminasi gitu ya. Tidak ada perbedaan gitu. Meski itu juga masih tanda kutip ya, karena memang keterbatasan penyandang disabilitas gitu ya Mas Solihin. Tapi ya Ibu sebagai anggota DPRD dan wakil rakyat benar-benar terharu dan ingin mensupport apa yang menjadi aspirasi daripada penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Probolinggo. Karena mereka punya hak yang sama. Baik, luar biasa. Ibu Umil, terima kasih waktunya untuk podcast yang singkat ini. Ya, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Umil ini paling tidak akan menjadi
bagian dari jawaban keinginan teman-teman disabilitas. Salah satunya di sini adalah ada regulasi yang jelas, ada peraturan daerah yang lebih spesifik dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu. Mudah-mudahan juga bermanfaat, dan apa yang diupayakan oleh Ibu Umil bersama dengan teman-teman atau Bapak Ibu dari DPRD Kabupaten Probolinggo akan menjadi bagian dari amal ibadah yang baik. Begitu ya. Terima kasih banyak Ibu Umil. Sama-sama, Baik, Mas pemirsa, Solin. demikian podcast pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan akan bisa memberikan kesadaran juga kepada kita bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini juga memiliki hak dan memiliki hak yang sama, kemudian juga wajib kita berikan dan juga memiliki kesejahteraan, berhak untuk mendapatkan hak merasakan kesejahteraan yang sama dalam suatu daerah, dan salah satunya di Kabupaten Probolinggo. Saya Solin Abu Zafran mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Acara ini diselenggarakan oleh DPC Pertuni Kabupaten Probolinggo dengan didukung oleh Kiat dan Pemkab Probolinggo.